Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat dari Yesus episode yang ke-13 ini diberi judul Rendah Hati Menjadi Tanda Anak Tuhan. Firman yang mendasari tema ini diambilkan dari Injil Matius bab yang ke-21, sesungguhnya mulai ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi saya hanya akan membaca satu ayat dari ayat yang keempat yang demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, yang namanya rendah hati menjadi sesuatu yang langka. Karena apa? Karena semua orang memang tidak ada keinginan untuk merendahkan diri. Semua orang kepingin untuk diakui keberadaannya. Semua orang kepingin diakui kelebihannya. Semua orang kepingin diakui kelebihannya. Tetapi saudara-saudara, melalui firman ini kita diajarkan bahwa rendah hati ternyata menjadi tanda sebagai anak Tuhan. Melalui firman Tuhan, saat ini kita diingatkan bahwa rendah hati betapapun sulitnya harus menjadi pedoman hidup bagi pengikut Kristus. Tauladan Tuhan Yesus kita bisa melihatnya dengan jelas. Kerendahan hatinya dinampakkan di dalam kelahirannya. Kerendahan hatinya dinampakkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kerendahan hatinya dinampakkan di dalam kematiannya. Cerita tentang Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, yang ketika saya membaca, saya menjadi tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-murid dimulai dari kota Yeriko. Kota Yeriko sampai dengan Yerusalem itu ditempuh selama 7 jam. Dan di dalam 7 jam itu mereka mempercakapkan tentang siapa Yesus. Mereka saling mengutarakan pendapat, ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu Mesias yang diurapi, raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi saudara, melalui cerita tadi kita menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus justru menampakkan sesuatu yang berbeda. Sebagai yang diurapi, sebagai raja yang ingin menolong Israel, ketika memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus tidak mengendarai kuda, layaknya pejuang yang ingin memperdekakan bangsa Israel dengan jalan perang. Tetapi Tuhan Yesus justru mengendarai keledai. Di situ nampak sekali betapa Tuhan Yesus kepingin menampakkan kepada murid-muridnya waktu itu dan kepada orang-orang Yahudi bahwa cara Tuhan untuk membebaskan manusia berbeda dengan cara manusia, termasuk pemikiran atau pola pikir orang Yahudi waktu itu. Dikiranya Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa Israel melalui perang, tetapi Tuhan Yesus justru menampakkan melalui kasih dan kerendahan hati. Cerita yang terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi Yesus dielu-elukan di Yerusalem, jelas sekali memberikan pelajaran kepada kita bahwa rendah hati adalah sesuatu yang harus menjadi pedoman bagi pengikut Kristus. Karena justru dengan kerendahan hati kita akan menjadi nampak
sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang masih seperti ini, kita semua harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati mengaku keberadaan kita yang penuh dengan kehinaan, cacat celah, dan tidak berdaya. Sehingga dengan pengakuan itu maka yang akan kita andalkan hanyalah pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan melalui cerita tadi nampak sekali di dalam kelemah lembutan, di dalam kasih-Nya. Jadi Tuhan Yesus hendak memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi waktu itu, bahwa menolong seseorang, memerdekakan sebuah bangsa tidak harus dengan perang, tetapi dengan kasih. Selamat menjalani kehidupan ini dengan rendah hati, karena itu akan menjadi tanda sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, amin.